manusia. Pada malam itu jarak antara manusia dengan malaikat sangat dekat. Kedekatan itu menjadi keberkahan tersendiri yang hanya diberikan kepada umat Muhammad. Adapun yang kedua yaitu malam pembagian takdir, qismah wa at-takdir. Pada malam ini para malaikat turun untuk membagi keberkahan dan kebaikan serta untuk menentukan takdir kepada semua manusia, mulai dari rezeki, jodoh, mulia, hina, pangkat dan yang lain-lain sebagainya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila telah datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka diserahkan kepada malaikat maut semua catatan. Maka dikatakan, cabutlah pada tahun ini nama yang ada dalam catatan itu, karena sungguh seorang hamba akan menanam tanaman, akan menikahi wanita, akan membangun rumah, sedangkan namanya ada dalam catatan itu dan dia tidak tahu. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa pada malam pertengahan bulan Sya'ban Allah menetapkan beberapa keputusan yang dia kehendaki, kemudian menyerahkan kepada para pemiliknya pada malam Lailatul Qadar. Adapun yang ketiga juga dikenal dengan nama malam penghapusan dosa at-takfir. Alasan ini dibalik penanamaan ini adalah karena pada malam itu Allah mengampuni semua dosa-dosa hambanya selama 1 tahun, terhitung sejak malam tersebut hingga malam pertengahan bulan Sya'ban selanjutnya. Dalam riwayat Ahmad bin Nadar melalui jalur Sayyidina Mu'ad bin Jabbar, Rasulullah SAW bersabda, ya tari'ullahu ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'bana wa yaghfiru li jami'i khalqihi ilal musyrikin au musyakhin. Allah SWT melihat kepada semua makhluknya pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dia memberi ampunan pada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudaranya. Yang keempat dikenal juga malam diterimanya doa atau al-ijabah. Di antara keistimewaan malam pertengahan bulan Sya'ban adalah diterimanya semua doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khamsu layalin la yaruddu fihinna du'a'u lailatul jumu'ati wa awalu lailatin min rajabi wa lailatun nisfi min Sya'bana wa lailatul 'id. Artinya terdapat 5 malam di mana doa tidak ditolak di dalamnya, yaitu malam Jumat, malam pertama dari bulan Rajab, malam pertengahan bulan Sya'ban, dan 2 malam hari raya. Adapun yang kelima, malam kehidupan atau al-hayat. Orang yang beribadah pada Allah pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka dia tidak akan mematikan hati hambanya ketika hati semua manusia mati. Artinya ketika semua makhluk senang akan dunia dan lupa akan akhirat, maka Allah tidak akan membiarkan orang yang beribadah pada malam tersebut turut terlena dengan dunia. Hadirin yang berbahagia, adapun yang keenam, hari raya malaikat. Jika manusia memiliki 2 hari raya agung yang selalu dirayakan dalam setiap tahunnya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka para malaikat juga memiliki 2 hari raya yang selalu mereka rayakan dalam setiap tahunnya, yaitu yang pertama malam pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban, dan yang kedua malam Lailatul Qadar. Adapun yang ketujuh dikenal juga malam syafaat. Menurut Al-Hafidz Syekh Salim As-Sanhuri, pada malam pertengahan bulan Sya'ban menjadi malam sempurnanya syafaat. Hal itu dimulai sejak tanggal 13 bulan Sya'ban. Rasulullah ditanya perihal syafaatnya yang akan diberikan kepada umatnya. Saat itu beliau menjawab, hanya akan memberikan 1/3 kepada mereka. Kemudian pada malam tanggal 14 ia ditanya kembali perihal syafaat yang akan diberikan kepada umatnya. Beliau pun menjawab akan memberikan 2/3 syafaat kepada mereka. Namun tepat ketika malam nisfu Sya'ban, ketika pertanyaan itu disampaikan kepada Rasulullah, dengan tegas ia menjawab bahwa syafaatnya akan diberikan semuanya kepada umatnya. Oleh karena itu malam itu disebut dengan malam sempurnanya syafaat. Adapun yang ke-8 juga dikenal dengan malam kemerdekaan atau al-idqu. Pada malam itu juga disebut dengan malam pemerdekaan, artinya diangkatnya separuh umat Muhammad dari neraka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah bersabda, ruwiya anna nabiyyi kana jalisan fi tilkal laili
fanazala alaihi Jibrilu faqala innallaha qad a'taqa minan nari nisfa ummatik. Diriwayatkan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk pada suatu malam nisfu Sa'ban, maka datang kepadanya malaikat Jibril. Ia berkata, sungguh Allah telah memerdekakan dari neraka separuh umatmu. Adapun yang ke-9 dikenal juga dengan nama malam pembebasan atau Al-Baro'ah. Di antara nama-nama malam pertengahan bulan Sya'ban adalah malam pembebasan atau Al-Baro'ah. Pada malam itu Allah mencatat kebebasan bagi hamba-hambanya yang beriman dari neraka, baik yang taat maupun yang melakukan maksiat. Maka di saat yang bersamaan Allah berkata kepada mereka yang taat, "Aufaitul haqqo wa qumta bi syara'itin ubudiyah fakhud bara'atan minan nar." Aku Allah telah menepati janji kebenaran dan engkau telah menjalankan ketentuan seorang hamba, maka ambillah kebebasan dari neraka. Tidak hanya kepada orang beriman yang taat, Allah juga memberikan kebebasan kepada memberikan pembebasan kepada orang mukmin yang masih sering melakukan maksiat. Saat itu dia berkata kepada mereka, aku Allah telah memberikan keringanan kepada kalian semua, sebab kalian tidak menjalankan hak-hak dan ketentuan seorang hamba, maka hakmu adalah siksa. Namun dengan malam nisfu Sa'ban ambillah kebebasanmu dari neraka. Adapun yang terakhir yang ke-10, yakni dikenal juga dengan malam hadiah atau al-jaziyah. Alasan dibalik penamaan malam pertengahan bulan Sya'ban dengan nama ini tidak lain karena malam mulia ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bagi umat-umat Nabi sebelumnya. Oleh karenanya malam tersebut juga merupakan hadiah langsung dari Allah secara khusus yang diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah Jumat pada siang hari ini terkait dengan 10 keutamaan malam nisfu Sa'ban, malam yang sangat agung dan di dalamnya mengandung kebaikan pada orang-orang menghidupkan